Karena kita percaya orang pusat belum tentu lebih pintar daripada orang daerah kok. Karena itu jangan mereka sok merencanakan daerah, padahal mereka sendiri ngurus dirinya sendiri aja nggak beres kok. Itu roh daripada otonomi itu. Keseluruhan Kalimantan ini gitu. Ini adalah paru-paru dunia. Ini adalah pusat sumber daya alam bagi Indonesia. Dan kalau ada keputusan-keputusan tentang letak strategis dari Pulau Kalimantan itu harusnya diputuskan bersama. Jadi harus ada keberanian untuk membargain ini. Tapi pertama-tama memang harus ada data. Yang sering kita lihat ini Pak Wali Kota, kita ini sendiri nggak tahu sebetulnya kita ini punya apa saja. Ini kan membaca data-data dari orang yang belum tentu valid. Ini harus dibikin valid dulu sehingga kita punya berapa itu menjadi bargain kita kepada orang lain. Termasuk juga sebetulnya hitung-hitungan dengan pemerintah pusat. Ini yang orang sering lupa. Kenapa kita membangun otonomi? Ya. Dan kenapa ikhtiar membangun otonomi itu sampai tingkat 3 seperti kita yakini sekarang ini? Sebabnya adalah karena kita percaya orang pusat belum tentu lebih pintar daripada orang daerah kok. Karena itu jangan mereka sok merencanakan daerah, padahal mereka sendiri ngurus dirinya sendiri aja nggak beres kok. Itu roh daripada otonomi itu. Karena itu kuasai data, pegang statistiknya, pegang ininya, klaim jumlahnya, hitung secara akurat. Ini yang saya punya. Anda mau ngomong apa dengan kita? Ayo kita berhitung. Menteri-menteri itu jangan seenaknya aja memproduksi peraturan yang dia nggak tahu apa kenyataannya. Mentang-mentang dia menteri, nggak boleh begitu. Itu roh dari otonomi. Saya sering mengatakan ini ada ekstrim yang orang ini nggak paham. Amerika Serikat itu memang konsepnya itu federalis. Di sana itu hukumnya adalah it is the states creates the federal. State yang membentuk pemerintah pusat. Karena itu memang bebas mereka. Daerahnya itu undang-undangnya bisa lebih tinggi dari federal. Undang-undang daerah bisa-bisa nggak berani diganggu oleh pusat. Kita ini pemerintah pusat seenaknya aja. Kalau ada perda mau dia batalkan itu cuma menteri dalam negeri aja disuruh dibatalkan. Tapi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beberapa saat yang lalu membatalkan kewenangan menteri dalam negeri untuk membatalkan perda. Itu artinya apa? Itu artinya Mahkamah Konstitusi mengerti tentang otonomi. Karena membuat perda itu kan mendengar rakyat, DPRD-nya rapat, dengan perdanya rapat, memutuskan sesuatu, setelah diputuskan dengan satu surat dari Mendagri bisa hilang. Kan gak benar. Maka kemudian dikuatkan oleh MK. Nah, Indonesia memang problemnya adalah, bukan problemnya lah, itu adalah the nature of Indonesia lah. Pemerintah daerah itu dibentuk oleh pemerintah pusat. Nah, ini satu soal ini kita ini. Pemerintah daerah dibentuk oleh pemerintah pusat. Seolah-olah realitas daerah tuh nggak ada. Kalian ini semua embel-embel, kira-kira begitulah. Yang relevan itu hanya pemerintah pusat, kalian tidak ada. Ini yang dikoreksi oleh reformasi. Dan kalau kita bicara daerah seperti Aceh dan Papua, itu federal. Meskipun kita nggak bicara federasi, tapi itu terjadi. Maksudnya daerah-daerah ini jangan terlalu lemah kepada pusat. Makanya kalau ada gubernur nanti yang terpilih, kalau bisa gubernurnya yang mengerti standing point dengan pusat, mengerti standing position dengan pusat. Karena Anda akan mendilkan ini tanah kita ini. Sehingga betul-betul pusat itu tidak lalu lebih tahu. Jangan semuanya ditarik ke pusat, kita dikasih sisanya. Tapi daerah sekarang harus mengatakan, Undang-Undang 6 2014 itu luar biasa. Kita berperang itu dengan pemerintah untuk melahirkan Undang-Undang Desa itu. Kenapa? Karena lama nggak mau percaya kepada desa. Sementara saya sering ke desa-desa, ketemu banyak
kepala desa lebih pintar dari presiden. Lah urusannya apa memang? Sama-sama lain, makan nasi yang sama, makan ikan yang sama, malah orang desa itu makannya halal-halal semua. Orang desa itu belum tentu halal makanannya. Jadi logika ini yang harus ada menurut saya di teman-teman gitu. Jangan lalai dengan soal ini, sebab kalau enggak nih, kita ini ngomong pusat terus, padahal pusat ini ngurus diri sendiri aja nggak bisa. Soal pemuda sama falsafahnya, ya, jangan menuntut, jangan menagih, tapi rebut. Gitu. Kalau Anda menjadi pemuda penuntut ya nggak dapat, tapi rebut Anda baru dapat. Gitu. Desain kita ini yang muda ini mau ngapain di sini? Menjadi kekuatan apa? Gitu. Dan itu yang juga saya maksud kepada teman-teman kami dan alumninya, dan juga teman-teman eksponen kaum muda, organisasi OKP, kepemudaan dan lain sebagainya itu, kumpul kita. Apa yang terjadi dengan tanah kita ini? Apa yang terjadi dengan daerah kita ini? Apa efek buruk dari polisi-polisi yang ada kepada daerah kita? Ini kita bahas. Hearing dengan Pemda, hearing dengan DPRD, bikin keputusan ini kita melakukan. Punya standing. Supaya jangan sampai terlalu mudah kebijakan yang tidak baik efeknya kepada kita berlaku di tempat kita. Harus ada bargain, yaitu untuk pemuda secara umum. Tapi pribadi-pribadi, ya itu lain lagi lah. Nanti saya kalau ada training manajemen kepemudaan, saya ikut bantu trainingnya, saya ikut ngasih training. Tapi sebagai kekuatan pemuda, kekuatan politik, itu harus bersatu juga. Sehingga betul-betul istilahnya orang masuk ke Kalimantan Barat ini, kalau kita ambil entitas Kalimantan Barat, jadi nggak mudah orang. Anda harus bikin perhitungan yang baik, Anda harus bikin perhitungan yang real, sehingga kemudian efek dari investasi, efek dari pembangunan ke daerah ini betul-betul bermanfaat buat rakyat. Sebab kalau tidak, sekali lagi, mindset lama Indonesia sebelum amandemen adalah daerah adalah embel-embel. Anda bukan faktor, ya. Anda itu objek saja dari pembangunan, dianggap bukan subjek. Nah, sekarang mindset baru dari konstitusi kita setelah reformasi, kita semua sama di depan proses pembangunan ini. Bahkan dalam hukum, dalam pemerintahan kita sama. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada kecualinya. Nggak ada diskriminasi. Karena itu nggak usah khawatir. Tapi ya memang sementara masih ada, misalnya ya mohon maaf ya, stasiun TV bodoh-bodoh. Jadi berita cuma di wali kota, di Jakarta. Ya nggak kebaca Indonesia. Maka kita ini bisa salah paham kalau nonton TV nasional terus. Ya. Di sini saya percaya dengan Donald Trump. Ya. Donald Trump pun begitu. Dia melawan apa yang disebut dengan fake news, mainstream media. Donald Trump tuh nggak percaya press conference. Ada press gathering di Gedung Putih, dia nggak mau datang. Dia nge-tweet jam 3 malam. Seluruh pemimpin dunia nunggu tweetnya Donald Trump daripada kantor berita itu, daripada koran-koran dan TV itu. Karena kadang-kadang ada distorsi. Ini kan industri media ini kan maunya membiayai wartawan yang ngantor di Jakarta doang, supaya ditulis berita di Jakarta terus. Di seluruh daerah dia nggak mau biayai. Kenapa? Ongkosnya mahal. Ngebiayai orang ngantor di seluruh Indonesia mahal, buka kantor mahal. Akhirnya yang mereka lakukan adalah beritanya itu terus. Hampir muntah kita kemarin tuh beritanya Ahok terus tiap hari. Sakit perut. Kan nggak fair dong. Nggak fair bagi beliau, bagi prestasi beliau. Kok kita nggak kenal beliau? Kenalnya itu terus dia lagi. Nah, itu tidak fairnya pusat ya. Harus tahu itu, supaya daerah juga punya standing position. Jangan dianggap yang di pusat benar terus. Yang terakhir tadi Pak Arief, Mas Arief, ini soal tentang Indonesia ya. Nah, lalu kita menemukan Indonesia ke depan itu seperti apa? Indonesia ini memang terlalu luas, terlalu besar. Karena itu kalau kita refleksi tentang lahirnya Indonesia, alangkah sulitnya membayangkan Indonesia ini lahir tanpa saripati dan bahan baku, pikiran-pikiran besar dan orang-orang besar. Mustahil.
Cina lahir karena ada imperium di belakangnya. Amerika ini negara terbesar pertama itu Cina, kira-kira begitu, karena ada imperium. India juga begitu, karena ada ras, ada suku, dan ada penderitaan yang diakumulasi bersama. Lahirlah bangsa besar itu. Amerika Serikat itu imigran, pikirannya itu imigran. Yang membesarkan Amerika adalah pikiran-pikiran pendatang, bahkan penduduk aslinya tersingkirkan, tapi besar. Ada juga agama ya. Kalau Cina itu adalah Buddhism, kalau India itu adalah Hinduism, kalau Amerika itu adalah imigran, dan agamanya itu Protestanisme mayoritas. Tapi tidak bisa dibilang agama kalau Amerika, karena dari awal dibangun secara sekuler. Brazil itu Katolisisme. Negara terbesar nomor 3 dari sisi populasi adalah Indonesia, nomor 4 setelah Cina, India, Amerika Serikat, Indonesia. Yang ke-5 Brazil. Agamanya begitu. Kira-kira Indonesia ini apa bahan bakunya sehingga dia ngumpul? Kalau yang lain-lain tadi ini kan satu kontinen, Cina satu kontinen, India satu kontinen, Amerika satu kontinen, Brazil satu kontinen. Indonesia ini 17.000 pulaunya. Pertanyaannya, kok bisa ngumpul? Nah ini pertanyaannya itu. Pastilah di dalamnya ada energi yang kuat, ada pikiran yang besar, dan ada orang-orang besar. Dan itu yang tidak ditemukan di tempat lain, ada di sini. Kita gali, coba kita gali. Inilah yang saya sebel kalau ada orang mau menolak agama dalam politik. Indonesia ini dikumpulkan oleh agama. Ngawur itu orang yang bilang gak ada agama, ngawur. Baca ini nama airport di Kalimantan, Sumatera, ini nama sultan semua. Dan itu sultan Islam mayoritas. Terus Anda mau bilang gak ada agama di sini? Pak Saiful mana Pak Saiful? Penonton nanti itu mana Pak Saiful? Lagi di luar. Itu di sebelahnya ada Tidore. Sultan Tidore itu 809 tahun umurnya sekarang. Dia menyumbang 2/3 Republik Indonesia, termasuk Papua. Itu Sultan Tidore yang menyumbang. Dan sultan-sultan itu bengong sekarang. Kok Indonesia jadi gini? Pasti ada pikiran besar, pasti ada pikiran kuat, pasti ada orang-orang besar. Soekarno itu kalau nggak ngerti agama, kalau bukan guru agama, guru Muhammadiyah tadi, nggak bisa dia elaborasi lahirnya Pancasila yang persis mirip dengan Makosid Syariah. Nggak mungkin. Dan itulah yang menjadi energi kita supaya bersatu di bawah Indonesia. Nah sekarang sultan-sultan ini dari daerah, kalian dari pusat. Ini orang ngomong apa ini? Kayaknya nenek moyang kita dulu gabung nggak karena omongan-omongan kayak begini, yang sekuler, yang menyimpang, yang liberal, yang nggak jelas gitu. Gelisah lah orang-orang di daerah itu. Nah makanya kalau Anda melihat sekarang Indonesia tidak punya energi, ya gara-gara itu. Energinya disedot oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan menyalakan api Indonesia. Nah Indonesia bangkit kapan? Itu yang saya bilang. Ini momen kita ini. Kami lahir 29 Maret 2008. 19 tahun yang lalu. Tahun depan itu 20 tahun reformasi dan 20 tahun kami juga. Sebentar lagi kita peringati 19 tahun reformasi. Indonesia ini selalu ada guncangan-guncangan besar setiap 20 tahun. 08, 28, 48, 68, 78 percobaan menjatuhkan Orde Baru, 98 Orde Baru runtuh, 2018 tahun depan. Ini ketawanya apa maksudnya ini? Tapi maksud saya, kita lah yang harus merumuskan tentang bagaimana bangsa ini terbang kembali seperti Garuda itu. Kita. Karena orang-orang ini gak sanggup kelihatannya. Apalagi yang nakut-nakutin anak muda apa segala macam tuh. Udah tinggalin aja itu. Ya, rumuskan sendiri apa yang mesti kita lakukan. Yang jelas waktunya mendekat. Saya membayangkan Indonesia kalau sukses dia memilih pemimpinnya, karena yang kita miliki ini tinggal sebetulnya naratifnya sudah ada,
pembawa naratifnya ini belum ada, maka Indonesia akan terbang. Tapi kalau gagal, ya seperti yang terjadi dalam reformasi ini. Yang terjadi dalam reformasi ini, kalau kita bicara membandingkan presiden-presiden, Soekarno itu luar biasa, pidatonya mengumpulkan pulau-pulau ini seperti magnet, omongannya itu, mulutnya itu seperti magnet, ngumpul orang semua bersatu, 17.000 pulau. Pak Harto juga begitu dengan kemampuan manajemennya, tapi agak over karena menggunakan militer. Setelah itu nggak ada lagi nih, ini datar aja nih. Kalau kita lihat orang Indonesia tiap hari ya, kita nonton TV, terhuyung-huyung nggak jelas. Ya, perkelahian antar kampung meningkat, kriminalitas meningkat, macam-macam aneh-aneh. Ya. Ada yang ingin pisah dan sebagainya. Nah, energi baru itu menurut saya tepatnya datang tahun depan. Maju setahun atau mundur setahun. Kalau mundur setahun, tahun ini kejadiannya. Kalau maju setahun, 2019 pas Pilpres. Tapi harus ada di benak kaum muda bahwa Indonesia harus diterbangkan kembali, dan Anda bersiap-siap untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.